Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang hormati segenap pengurus masjid, mami-mami, bapak-bapak yang hormati, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali Tiang mengingatkan jamaah, nikmat yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah nikmat keimanan. Nikmat dia menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, itu adalah nikmat tertinggi, nikmat hidayah. Nikmat berikutnya adalah nikmat bila mana Allah membawa orang ini, memberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, melakukan ibadah. Itu adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Itulah yang kita sebut dengan nikmat taufik, di mana Allah merestui kita, memberikan jalan, membuka jalan untuk kita melakukan kebaikan. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Mohon maaf, bisa saja orang itu Islam atau percaya kepada Allah, tetapi belum tentu dia diberikan kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Maka kita yang bisa, alhamdulillah, bisa hadir melakukan salat subuh, kemudian kajian subuh, ini adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi hidup dan kehidupan ini. Termasuk bagaimana kita mengikuti baginda Nabi, mencintai baginda Nabi, menghadirkan sunnah-sunnah baginda Nabi, itu semua adalah bagian dari cara kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sudah mencintai beliau, mengikuti petunjuk baginda Nabi, maka insya-Allah peluang besar untuk kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melalui momentum yang baik ini juga saya harus mengucapkan selamat bulan Syawal, yaitu selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang fitrah, manusia yang kembali kepada kesucian, yang diampunkan semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan ayat-ayat pendek. Masih kita berbicara tentang al-mu'awwidhatan, dua ayat perlindungan.
Sebelumnya kita sudah berbicara tentang surat An-Nas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membahas tentang surat Al-Falaq secara lebih detail. Bapak Ibu, dua ayat atau dua surat yang disebut oleh baginda Nabi sebagai Al-Mu'awwidhatan, dua ayat perlindungan, dua ayat untuk kita memohon keselamatan. Ini adalah merupakan dua ayat, dua surat yang tidak terpisah. Jadi ibaratnya dia kembar walaupun tidak sama. Ya, artinya bila mana kita mengamalkan surat An-Nas, maka kita juga jangan lupa mengamalkan surat Al-Falaq. Karena ini adalah bagian yang tidak terpisah. Di dalam ayat ini kalau kita mengkaji ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu kita baca sama-sama karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Awali pagi Anda dan akhiri atau awali malam Anda dengan dua surat ini. Jadi kita berharap dengan membaca surat ini secara bersama-sama, tujuannya apa? Yang ngantuk jadi tidak ngantuk. Ya, yang tadinya lemas-lemas menjadi tidak lemas-lemas. Kenapa? Malu dia. Karena keluar suaranya jadi gak ngantuk. Yang kedua niatnya adalah meminta perlindungan supaya pagi hari ini sampai sore nanti kita benar-benar dilindungi oleh Allah SWT dari semua mara bahaya atau sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس Alhamdulillah, semangat ya. Jadi tidak mesti harus undangan zikir aja kita baca. Ya, undangan tahlilan, undangan roh haji kita baca. Enggak, kalau perlu ayat ini, surat ini dibaca terus-menerus. Karena ini adalah bagian daripada cara kita ikhtiar untuk melindungi kita. Makanya kenapa sebelum tidur disuruh baca, pagi-pagi disuruh baca, itu bagian daripada adzkarus sabah wa adzkarul masa. Itu adalah zikir pagi dan zikir petang. Nah itu. Jadi dua ayat ini, dua surat ini mohon maaf sangat simpel, sederhana, tetapi keistimewaannya luar biasa. Nah kita kembali kepada tafsirannya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Apa arti kata qul? Katakan. Ucapkan, katakan, sampaikan. Kepada siapa ayat ini? Kata Allah, qul ya Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad. Jadi perintah ini ditujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Nabi Muhammad. Apakah khusus hanya berlaku kepada baginda Rasul? Tidak. Selama tidak ada pengkhususan di dalam Al-Qur'an, di dalam penjelasan para ulama, maka ayat ini atau surat ini berlaku untuk semua. Maka hal yang sama ayat ini berlaku kepada baginda Rasul, juga berlaku kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, wahai Muhammad katakan, dan wahai umat Nabi Muhammad katakan juga. Apa yang harus dikatakan? A'udzu. A'udzu itu sudah kita jelaskan dulu, al-taji. Saya kembali, saya bersandar, saya berlindung. Ya, saya meminta perlindungan. Itu namanya a'udzu. A'udzu artinya
saya minta perlindungan. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah paling tidak dari dua hal. Maknanya perlindungan itu satu, kita berlindung dari sesuatu, dan yang kedua kita berlindung dengan meminta kepada orang. Kan begitu? Meminta kepada sesuatu atau kepada orang dan berlindung dari sesuatu. Maka hal yang sama dengan ayat ini, dengan surat ini. A'udzu birabbil falaq. Aku minta perlindungan birabbi. Rabbi itu sudah juga kita jelaskan secara sederhana pada waktu itu. Rabbun ay khaliqun. Rabbun itu artinya pencipta. Fatirun itu sama juga. Fatirun itu adalah yang menguasai atau mencipta. Atau malikun artinya pemilik, penguasa, yang menguasai sesuatu. Atau Rabbun juga bisa berarti falikun, ya, yang mencipta, yang mudabbirun, yang mengatur sesuatu. Maka kita berlindung kepada siapa? Pencipta sesuatu, pemilik sesuatu, yang menguasai sesuatu, dan yang mengatur sesuatu. Ya, itu artinya Rabb, Rabbun. Ya, nanti dari kata-kata Rabba, yurabbi, tarbiyatan, itu juga lahir pendidikan. Artinya yang mendidik, ya. Rabb itu artinya mendidik kita, menjaga kita, menguasai kita. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah apa? Rabbil falaq. Apa arti al-falaq? Falaq ada Allah. Itu adalah faslul asya an ba'dhiha, yang memisahkan sesuatu dari bagiannya. Makanya artinya di sini falak itu adalah subuh, waktu pagi. Berarti kita berlindung kepada siapa? Pemilik waktu pagi, pencipta waktu pagi, penguasa waktu pagi, raja waktu pagi. Apa makna yang lebih luas dari ayat ibadah Allah? Satu, falak itu artinya waktu pagi, waktu subuh, waktu terbitnya matahari. Maka ini menunjukkan bahwasanya pemilik segala waktu, pemilik segala masa, yang menguasai masa itu adalah Allah SWT. Maka kita harus benar-benar bisa menguasai masa, menghargai masa, mendisiplinkan diri kita terhadap waktu. Setiap sumpah-sumpah yang terjadi dalam Al-Quran, terutama kaitannya dengan waktu, Allah, itu menunjukkan tentang pentingnya atau urgensinya sesuatu. Wal 'asr, demi waktu asar, ya, atau demi waktu secara umum. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar berarti sebelum subuh. Waktu duha. Ini maknanya bahwasanya kita dituntut untuk bisa berdisiplin dalam hidup ini. Bahkan agama satu-satunya yang mengajarkan kedisiplinan itu hanya Islam. Hampir semua kegiatan ibadahnya itu ditentukan oleh waktu. Salat ada waktunya. Haji ini sudah bagian daripada Ashhurul Hajj. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kapan dia? Mulai dari Syawal, kemudian Zulqaidah,
kemudian asyrun min dzulhijjah, 10 dari bulan Zulhajji. Maka kita kalau mau menunaikan haji sudah boleh. Proses haji itu sudah boleh mulai dari Syawal. Makanya ada yang disebut dengan haji tamattu. Ada yang berangkat haji dari sini? Banyak. Alhamdulillah. Haji tamattu itu artinya mendahulukan umrohnya. Kalau dia sudah berniat haji, kemudian bulan Syawal dia melakukan umroh dengan niat nanti akan dilanjutkan dengan haji, maka dia sudah boleh. Tetapi kalau dia lakukan kemarin di bulan Ramadan atau di Sya'ban atau di Rajab, saya sudah kemarin umroh, biar dipaketkan sama haji, tidak mau umroh sekarang, tidak bisa. Kenapa? Karena belum masuk bulan haji. Jadi ini adalah ibadah yang ditentukan oleh Allah waktunya, tempatnya juga demikian. Gak bisa kita main-main. Ini saya sudah daftar haji Pak Ustadz kemarin, konon katanya 40 tahun, bisa nggak saya haji di asrama haji saja? Ya kalau praktik boleh, tapi jangan selesai praktik langsung nggak bisa dilepas sorbannya. Kenapa? Saya sudah haji Pak Ustadz. Nah itu belum haji. Ya. Jadi haji ini tidak bisa dialih-alih, tidak bisa dipindah-pindah. Ya. Sama halnya dulu, mohon maaf, dalam riwayat itu Raja Abraha, penguasa Yaman, itu membuat sesuatu yang lebih besar nilainya, lebih baik, lebih bagus dari Ka'bah. Yang saya maksud dengan bagus itu dari sisi tampilan. Ya, bukan dari sisi keutamaan. Dia buat dari emas semua. Bapak Ibu bayangkan, dia buat Ka'bah dari emas semua. Saya tidak bisa bayangkan kalau jamaah haji Indonesia yang datang, jangan-jangan dia bawa palu, truk ambil emas sekalian. Tawa pura-pura dia dekat dengan Ka'bah, ambil sedikit, ya. Lumayan kalau dapat emas satu genggam ini, baliklah itu tambang hajinya. Ya. Orang jangan saja emas, kiswah saja diambil sama orang Indonesia. Makanya untung saya bilang Ka'bah, tempat-tempat suci itu ada di Arab. Ya, kalau posisinya di Lombok itu mungkin sudah habis itu Ka'bah. Kenapa? Setiap hari digunting, dihabis, ambil berkat. Yo. Mohon maaf, jangankan Ka'bah Bapak Ibu. Tanah kuburannya Gus Dur itu kalau enggak dikasih pagar yang habis itu diambil. Kenapa? Itu berkat. Itu bahayanya. Makanya saya bilang untung ada di Mekah. Ya. Itulah ya. Jadi hikmahnya ada. Jadi jangan pikir Mekah itu enggak bagus. Semua situs-situs Islami bukan. Ada hikmahnya. Jadi di sana terawat, terjaga, kan begitu. Tidak boleh. Nah kalau di sini susah kita mau bilang nggak boleh. Wah, siapa Anda? Saya mau cari berkah gitu. Kan itu ada juga pernah cerita ada umroh itu, haji atau apa itu? Dia bawa gunting, dia gunting tuh kiswah. Ngapain dia itu? Bawa berkah. Orang kita tidak tahu kalau di sini besok yang berangkat haji, salam saya ke Ka'bah. Loh. Gimana mau nitip salam ke Ka'bah? Ka'bah itu nggak bisa menerima salam. Ada lagi nanti kalau kita di Arafah dan lain sebagainya, bawa foto saya ya, banyak foto-foto di situ. Ya Allah, banyak sekali foto-foto. Kenapa? Cara orang kita memahami agama ini ya sedikit ada perbedaan. Tetapi kita hargai semua perbedaan-perbedaan itu. Maksudnya apa? Inilah hikmahnya. Sehingga peka didiami oleh orang-orang Arab yang memang dia memiliki pemahaman yang berbeda sehingga terjagalah Ka'bah itu dari kemurnian dan lain sebagainya. Ya. Hanya Allah, Raja Abraha penasaran, iri, cemburu. Kenapa Ka'bah seperti itu bisa didatangi oleh banyak orang? Dibuatlah semacam Ka'bah, miniatur Ka'bah dari emas permata supaya orang-orang beralih.
Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu kita temukan, mohon maaf sekali, di beberapa kiriman YouTube atau beberapa kiriman di grup, itu ada tempat di Irak yang didesain melebihi daripada Ka'bah, marmernya bahkan emas-emasnya. Saya khawatir, mohon maaf, itu adalah trik daripada kelompok Syiah. Ya, karena Syiah itu bisa menggunakan segala akses untuk menciptakan diri, ya, untuk menunjukkan jati diri. Sehingga bagaimana caranya orang sudah tidak lagi, mohon maaf, konsentrasinya ke Mekah. Ini loh tempat yang lebih baik dari Mekah. Jadi banyak cara orang untuk menunjukkan eksistensinya, ya, termasuk membuat sesuatu yang bernilai sama atau mirip dengan sesuatu yang kita sucikan. Jadi kalau Ka'bah itu tidak bisa, mau ditiru bagaimanapun tidak akan bisa, ya. Makanya itulah hebatnya Saudi Arabia. Sebenarnya Saudi itu mau habis minyaknya, mau habis aset-aset negaranya, dia tidak akan pernah putus, tidak akan pernah jatuh jadi negara miskin. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim itulah yang diijabah. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats samarat. Nanti yang mau berangkat haji tidak perlu khawatir ragu. Saya nanti di Mekah itu mau makan apa, mau cari buah apa, semua ada. Tidak perlu bawa uang aja banyak-banyak. Ya, apalagi sekarang ini living cost-nya sudah kurang. Jadi banyak tambahan sedikit. Karena kalau dulu 1.000 sekarang 750. Jadi di sana itu sudah jelas ada. Jangan bayangkan padang pasir nggak ada apa-apa. Woi, bapak-bapak kalau melihat pisang itu, masya Allah, satu itu nggak habis kalau berdua itu. Saking besar-besarnya pisang. Ya, buah-buahan semua ada, ubi-ubian semua ada. Jadi labu sekalipun mau cari labu juga ada di sana. Bahkan mohon maaf, saya pernah foto, kalau bahasa Arabnya yang pasih itu bitih. Bitih itu artinya kayak kita ini kelindi lah, ya, semangka. Tapi kalau bahasa mereka orang Mekah itu kayak saya besarnya, Pak. Itu sebelum dipotong saya bilang foto dulu. Itu besar banget seperti ini. Coba bayangkan. Itu dari Taif, dari kawasan-kawasan di sana itu sudah ada. Nah kita sendiri itu belum bisa. Ya, mohon maaf sekali tadi yang jumpa dengan ayahanda Prof Bantan Rektor, kita belum bisa menciptakan, meng-create, ya, walaupun kita punya ahli-ahli ekonomi, mohon maaf, ahli pertanahan, pertanian yang bisa menciptakan buah yang besar-besar. Nah Mekah itu sudah bisa, ya. Jadi itu buah-buahannya besar semua. Jadi semuanya besar, serba besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Rabb itu artinya raja penguasa. Al-Falak subuh. Maka ini menunjukkan bagaimana kita harus menghargai yang namanya waktu. Pantas kiranya Bapak Ibu, justru sumpah-sumpah Allah itu dimaksudkan, ya, objeknya itu tidak jelas. Jadi misalnya wal asr, itu kan objeknya disebut waktu, tetapi tidak, peruntukannya itu tidak jelas apakah orang Islam atau non Muslim. Prinsipnya siapa? Siapapun yang menghargai waktu pasti maju. Jadi Allah tidak memisahkan, nih pasti yang maju itu orang Islam saja karena dia beriman, tidak. Kalaupun kita Islam beriman tapi kalau nggak menghargai waktu, yang ditinggalkan oleh waktu, ya, nggak akan maju kita. Tetapi walaupun orang itu kafir, tidak beriman, cuma dia disiplin terhadap waktu, dia menghadirkan nilai-nilai Al-Quran, ketepatan dalam waktu, maka dia pasti berjaya. Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Iya. Jadi justru kemajuan seseorang, kesuksesan seseorang itu bisa dinilai dari penghargaan dia terhadap waktu. Dan ini mohon maaf, saya harus katakan, kita harus katakan, yang bisa menghargai waktu itu hanya orang yang tanda kutip tidak Islam. Orang kafir. Orang-orang barat, orang-orang Eropa itu Masya Allah. Gak ada istilah cerita itu telat. Kalaupun telat 2 menit itu minta maaf. Nah kalau kita setengah jam, 1 jam itu kayaknya tidak berdosa gitu. Makanya saya paling
Tidak bisa kalau diundang itu. Saya selalu tanya, undanganmu itu waktu Indonesia apa waktu Arab? Atau waktu orang Indonesia apa atau waktu orang Arab? Kan begitu. Kenapa? Kalau kita biasa mengundang orang jam 8, berarti mulainya jam 9, kan begitu? Nah ini nggak baik nih Kak. Ini tradisi yang tidak baik. Mohon maaf. Maka dia selalu katakan, Anda mulai jam berapa? Pastikan. Makanya seringkali yang diundang tidak pernah mengecewakan yang mengundang. Cuma saya nggak mau ketahuan, tiang nggak mau ketahuan. Gimana? Saya parkir sudah di samping rumah. Tapi pura-pura sambil melihat. Kalau di masjid acaranya saya sudah parkir duluan di masjid itu. Sambil melihat. Panitianya masih, antum di mana? Ini sudah lebih setengah jam kok masih nanya antum di mana. Itu tiang termasuk ya. Makanya kalau mengundang tiang hati-hati. Kalau nggak tepat waktu saya tinggalkan. Atau mohon maaf, siang tiang harus menyesuaikan. Kenapa? Ini ajaran Al-Quran masalahnya. On time itu adalah ajaran Al-Quran. Makanya pantas Imam Abduh, Muhammad Abduh. Beliau setelah jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, beliau berkesimpulan. Begitu sampai di negaranya, di Arab sana, di Mesir, beliau sampai katakan apa? Wajadtul Islam fi Auruba. Saya mendapatkan Islam itu di Eropa dan saya tidak menemukannya di negara saya. Kenapa? Mungkin di Arab sana orang sudah terbiasa. Apalagi orang-orang Arab itu kadang-kadang dagigan. Dagigan itu artinya apa? Semenit katanya. Semenit berarti mungkin 1-2 jam maksudnya. Semenit. Coba ada yang kita bilang semenit? Gak ada. Kalau Arab biasa dagigan. Dagigan berarti 1 jam. Semenit dia bilang. Makanya kita mau pakai yang mana gitu. Eropa atau Indonesia. Sama dengan Indonesia, sama ada bedanya sedikit Indonesia dengan Arab dalam hubungannya dengan mengucapkan insya Allah, Bapak Ibu. Kalau dia bilang insya Allah itu adalah bagian daripada mujamalah, basa-basi. Mau bilang tidak itu nggak enak, bilang insya Allah. Ya, padahal insya Allah itu sebenarnya mendekati kenyataan. Jadi kita itu pilihannya ya atau tidak, jangan pakai insya Allah. Maksudnya dalam hal-hal yang pasti gitu loh. Ya kecuali yang tidak pasti. Ini kan sudah pasti kita nggak mau datang, insya Allah. Bilang aja tidak. Iya kan? Karena insya Allah itu mendekati kepastian. Makanya kalau orang Arab kita bilang, mau datang ke rumah, insya Allah pasti dia datang. Tapi kalau orang Indonesia, insya Allah pasti dia nggak datang. Ya, makanya tiang tanya, kamu itu insya Allahnya mana? Insya Allah Indonesia apa Arab? Nah, karena disebutkan dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Insya Allah itu berlaku kepada sesuatu yang memang bukan kehendak kita. Kita belum tahu apa yang terjadi, baru kita katakan insya Allah. Ini sudah tahu dirinya nggak mau datang, masih pakai insya Allah. Kan begitu? Nah ini lebih baik jujur saja supaya orang nggak siap-siap. Sudah disiapin, ya mungkin itu tuak yang paling manis, yang bagus, nggak datang, kan kecewa juga kita, ya, gitu. Ini hadirat Allah. Kemudian al-falak itu artinya subuh. Kenapa subuh hadirat Allah? Subuh itu adalah awal terbitnya matahari, awal nampaknya kehidupan. Setelah sebelumnya gelap gulita, Bapak Ibu. Malam itu kan gelap gulita, maka falak itu adalah terbitnya sinar atau matahari. Ini menunjukkan apa kata ulama tafsir? Manusia kadangkala dia harus menghadapi beragam ujian. Ibaratnya malam itu adalah ujian, malam itu adalah masalah. Tetapi tidak selamanya ujian itu akan terus ujian. Kalau kita kembali kepada pemiliknya, maka ada titik terang dalam setiap masalah. Ya, jadi al-falak itu artinya titik terang. Setelah sebelumnya gelap gulita, maka kita tidak mungkin selamanya ada masalah dalam hidup ini. Ya, justru kalau dalam hidup ini ada masalah, ada ujian, maka itu sebenarnya adalah bagian daripada ujian keimanan. Itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Itu maknanya. Rabbil falak.
yaitu pemilik, penguasa, atau yang mengatur yang namanya waktu subuh. Tadi dia katakan apa? Berlindung itu dari dua. Satu kepada zat atau berlindung dari sesuatu. Maka di ayat ini dijelaskan kita berlindung dari apa? Ada 4 hal yang kita harus berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang Allah ciptakan atau ciptaan-ciptaan Allah. Ini pertama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung juga dari kejahatan atau keburukan malam bila mana sudah gelap gulita. Yang ketiga kita berlindung dari apa? Wa min syarril naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung juga dari tukang-tukang sihir yang meniup buhul-buhulnya. Ya. Jadi sihir itu Bapak Ibu mirip-mirip sebenarnya dengan ruqyah. Cuma yang beda itu adalah apa? Bacaannya. Kalau sihir itu mantra-mantra, kalau tali itu dibuhul artinya apa? Diikat. Setiap dia mengikat, ditiupin dan dibacakan mantra-mantra. Saya gak tahu mantranya. Simsalabim lah pokoknya ya. Ya, penguasa bumi jagat raya, Gunung Rinjani dan apa dan lain sebagainya. Tiup satu. Diikat dengan keras. Maksudnya apa? Supaya selama ikatan ini ada, orang yang terkena sihir itu akan terus bermasalah. Diikat. Makanya seringkali di situ kan ada rambut, ada paku dan lain sebagainya. Karena itu adalah media di dalam sihir itu seperti itu. Nah cuma dia tidak dibacakan ayat-ayat. Karena kalau dibacakan ayat-ayat itu namanya ruqyah. Tetapi kalau dibacakan mantra-mantra dalam buhul-buhul. Buhul itu ditiup-tiup terus. Ditiup lagi, baca lagi. Persis dengan sama kayak kita membaca meruqyah. Jadi ruqyah kita juga meniup. Makanya kenapa kalau kita baca 2 surat tadi disunahkan untuk kita tiup ke telapak tangan kita, ditiupin, kemudian dibacakan surat-surat tadi, kemudian kita hapus kepada semua anggota badan kita sebagai perlindungan. Ya, nah dulu baginda Nabi pernah disihir. Bagaimana caranya? Ada sumur tua. Jadi setelah diikat, namanya sudah dibacakan mantra, dia mau sihir Nabi. Ternyata ditaruh di sumur tua di bawah bebatuan yang paling dalam lagi. Makanya seringkali kita kalau ada orang kena sihir itu kadang-kadang di bawah tanah, di bawah batu kita temukan paku-paku dan lain sebagainya. Memang itulah caranya, medianya seperti itu. Tapi kalau Bapak minta diajarin sihir saya nggak bisa. Ya, jadi ada step-stepnya itu. Mereka yang menguasai sihir itu dia punya cara. Ya, jadi konon kalau sihir itu ya tidak banyak ngaji dia, ya, tidak banyak melakukan ibadah, banyak maksiat. Makanya Bapak itu yang keliru. Kita tidak bisa membedakan mana ustadz, mana ki, mana tukang sihir, mana dukun. Kadang-kadang kita minta petunjuk sama orang, weh itu wali itu ustadz, wali pernah sholat, pokoknya dia wali. Wali kamu nggak pernah sholat. Wali kok auratnya kan ada dulu di mana satu tempat wali berkelombas namanya. Hati-hati walaupun dia nggak nutup aurat tuh wali itu. Enggak, wali itu bukan wali, jangan-jangan itu namanya penyihir. Ya, itu dukun. Bisa. Jadi ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa istidraj, dia mampu walaupun jauh dari Allah. Itu ujian dari dia, dari Allah untuk dia. Nah, dia bisa mendatangkan apa saja. Kadang-kadang daun bisa jadi uang, bisa. Mau?
Kok kita percaya tuh ini hebat sekali, dia bisa buat uang dari daun. Logikanya kalau dia nggak minta dong. Ya, kok dia nggak kaya-kaya kalau dia bisa buat? Kenapa? Jin itu memfasilitasi dia hanya untuk waktu yang sifatnya temporal, yang sesaat saja. Karena dia caranya minta, butuh dan lain sebagainya, dia dikasih. Tapi jangan, oh dia hebat, itu dia bisa menciptakan uang. Tapi dia sendiri miskin. Miskin, Pak. Justru orang-orang yang seperti miskin. Karena memang ya kemampuan dia yang diberikan kelebihan ujian tadi. Wah, ini sudah waktunya, ini selesai ini. Wal falak. Ini sudah waktunya subuh nih. Udah kelihatan matahari maksudnya. Ya kan, sudah mau kelihatan matahari. Rabbil falak min syarri ma khalaq. Dari keburukan, oh ya tadi, mohon maaf kita belum melanjutkan itu sebenarnya. Gih, sedikit baru berbicara tentang sihir sedikit saja. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga dari keburukan orang-orang yang memiliki jiwa hasad atau dengki kepada kita. Inilah yang kita sebut dengan a'udzu tadi, berlindung di ayat surat ini dari 4. Yang pertama, a'udzubika min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Bapak Ibu, jadi ciptaan Allah itu ada yang sifatnya baik, ya, ada yang baik, pun dia baik. Ada ciptaan Allah yang buruk sekali dan buruk. Memang itu buruk. Ada ciptaan Allah yang campuran, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kalau kita yang berbicara ciptaan Allah yang baik itu apa? Apa yang baik ya? Kira-kira apa yang semuanya baik? Apa? Malaikat, ini baik. Malaikat itu baik, gak berdosa, sama sekali gak berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Patuh taat terhadap perintah Allah. Tidak melakukan dosa sama sekali. Yang baik apa lagi? Yang tidak ada kejahatannya, keburukannya. Apa itu? Surga. Ya? Surga itu adalah baik. Yang buruk siapa? Yang buruk semua. Iblis, setan, itu buruk itu. Gak ada kebaikan. Jadi gak ada sama sekali kebaikan dari setan itu. Gak mungkin ada kebaikan. Kemudian apa? Neraka. Ini sudah jelas buruk. Nah, ada yang setengah baik, setengah buruk, atau bercampur kebaikan dan keburukan. Itu apa? Wah, itu ini yang bahaya juga ini. Ini yang bahaya. Manusia. Di situ ada malaikat, di sini ada setan, di sini ada manusia. Tengah-tengah tempatnya. Artinya apa manusia ini? Peluang dia menjadi malaikat ada, peluang untuk menjadi setan juga. Kita lebih banyak yang mana? Berat ke mana? Malaikat atau setan? Kalau kita timbang-timbang diri kita kemana lebih berat? Hah? Masih muda. Kemana dia? Iya, kalau sudah tua menjadi malaikat wajar lah ya. Iyalah, yang kebangetan itu kalau sudah tua nggak mau jadi malaikat, ini yang bahaya. Dan banyak juga yang tua-tua juga nggak mau jadi malaikat, masih kalah dengan setan. Ya, jadi ingat Allah, semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Nggak ada yang tidak ada hikmahnya. Penciptaan setan itu juga yang menciptakannya Allah, Zat yang Maha Baik. Tujuannya juga baik. Supaya ada yang menguji kita, mengetes iman kita untuk tahu kualitas kita, kan begitu? Supaya kita berlindung, kan? A'udzu, supaya kita beribadah, supaya kita lebih banyak a'udzu billahi minas, supaya kita banyak minta perlindungan, ibadahnya banyak. Sudah tahu di situ setan, maka kita berlindung a'udzu billahi minas. Itu tujuannya. Jadi nggak ada istilah kenapa kalau begitu Allah menciptakan yang buruk-buruk. Yang baik ada tujuannya. Surga diciptakan supaya kita termotivasi untuk beribadah. Yang satu sisi supaya kita juga berlindung. Nah, manusia
Kata Allah, manusia juga ada kebaikan, ada keburukannya. Ya, keburukannya bisa saja sifatnya internal, bisa eksternal. Ya, yang keburukan internal itu ya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, seringkali kita iri, dengki dan lain sebagainya. Ini kan sifat buruk manusia. Ya, walaupun di sisi yang lain banyak juga sifat-sifat baiknya manusia. Ya, manusia bukan ciptaan Allah. Manusia kita berlindung dari anak kita, juga kita berlindung supaya dia jangan menjadi anak yang menyusahkan, anak yang mohon maaf mungkin nakal, anak yang tidak taat perintah. Termasuk Bapak Ibu berlindung dari istri. Berlindung dari Bu, berlindung dari suami. Walaupun hadisnya disebutkan dari istri, ya suami juga, ya kan? Makanya kenapa kalau kita mau mantenan itu, ya Bapak Ibu, kalau kita sudah mantenan, sudah sah. Kalau kita kan mendoakan barakallahu lakuma. Kalau kita mau mendekati istri, bilang apa? Allahumma inni as'aluka min khairaha wa min khairi ma jabalta alaih. Ya Allah, saya minta kebaikan dari dia dan segala yang akan menjadi dampak-dampak juga harus yang hadir kebaikan. Sudah berdoa dulu begitu? Wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, saya berlindung dari kejahatan, keburukan perilaku dia ya Allah, termasuk yang lahir dari dia, termasuk anak dan lain sebagainya. Sudah berdoa dulu Bapak? Pulang-pulang nanti berdoa. Pulang dari sini berdoa ya. Jangan ulang nikahnya, nggak perlu ulang nikahnya. Ya, itu idealnya kan sunnah Rasul itu. Jadi kita minta kebaikan dan minta perlindungan. Kita dulu itu gak sempat kayak gitu kayaknya ya. Iya. Makanya kalau ada pengantin memegang keningnya itu bukan hanya dipegang tapi itu doa. Ya. Itu doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, saya minta kebaikan dari dia ya Allah. Termasuk dari keturunan-keturunannya nanti. Termasuk perilakunya menjadi istri yang salihah, yang baik, yang taat, yang selalu menyejukkan. Kan begitu? Tapi kalau ibu-ibu enggak berlindung dari suami itu. Enggak ada doanya untuk berlindung dari suami. ya Pak ya. Ya, itu Bu ya anunya. Jadi manusia ini banyak ragamnya tadi. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Maka itu adalah ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu bukan hanya manusia Bapak Ibu. Harta kita juga minta perlindungan. Jangan sampai menjadi harta yang membuat kita jauh dari Allah. Harta yang membuat kita kacau balau. Aset juga demikian. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar tadi manusia. Tetapi segala ciptaan Allah kita juga berlindung dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan. Ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan juga kami berlindung ya Allah dari malam, dari keburukan malam, syarri ghasiq idza waqab, bila mana dia sudah sempurna gelapnya. Jadi malam itu identik dengan mohon maaf banyak hal-hal yang kita takuti. Ya. Ya, kita takut kepada maling, takut kepada rampok, takut kepada orang yang jahat, yang menyihir dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, ada hadis ya. Saya sudah ambil tadi hadisnya, itu kaitannya dengan kenapa kalau malam hari kita diminta untuk berlindung. Hati-hati kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tursilu pawashikum wasibyanikum idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya.
Jangan biarkan harta bendamu, terutama hewan-hewan, termasuk anak-anakmu berkeliaran di waktu antara maghrib sampai isya. Jangan kasih keluar dia. Ya, anak-anak termasuk yang lain-lainnya jangan suruh keliaran dia waktu maghrib isya. Kenapa? Karena waktu maghrib isya ini adalah tempat setan itu lebih banyak beraktivitas. Ya, jadi bukan berarti kalau siang setan dibelenggu, enggak, beraktivitas, tetapi ini lalu lalangnya itu banyak. Makanya kenapa orang tua kita dulu, kan iya bahasa dengan tua, tutup lawang, dia anak, tutup pintu, jangan keluar. Nah sekarang ini kita, nasihat-nasihat orang tua kita dulu tuh sudah berkurang. Ya, kadang-kadang anak-anak kita ya berbeda. Lamun manuk telang, ayam yang hilang, wih segumung-gumung, oh ya ambilin manuk, monana akan telang, apalagi dedarnya, ini wah boyan. Anak kalau hilang pergi dari pada maghrib, nggak pernah ditanya. Hati-hati, ini keliru, ini kok kalahin anak sama ayam. Ya, ayam yang hilang kita cari, anak yang keluar malam nggak kita cari. Nah ini hati-hati. Cukuplah dulu ya, besok kita lanjutkan ya. Nanti nggak selesai nanti. Demikian, terima kasih kepada Allah. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.